Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa bersama saya Andi Ardianto dan Dr. Bima Astiawanti di konten Ngobras atau Ngobrol Kesehatan. Nah, ini merupakan konten pertama kita ya. Yang satu konten itu kita berdua ya. Iya, betul. Nah, kali ini seperti biasanya Ngobras akan berbicara tentang kesehatan ya. Kesehatan. Nah, semenjak ada Ngobras itu teman-teman aku itu banyak yang DM melalui tentang apa tuh? Ya itu macam-macam, ada tentang penyakit ini, penyakit macam-macam lah pokoknya ya. Jadi aku sampai bingung nih mau jawabnya gimana, karena aku nggak kompeten ya di bidang ini. Nah, mumpung ada yang berkompeten di sini ya, kita rangkum aja. Jadi kita itu kan semakin tua kan fungsi tubuh itu semakin menurun. Betul ya? Iya, betul. Nah, untuk mengantisipasinya itu gimana? Apakah kita harus ke rumah sakit untuk cek kesehatan gitu, atau gimana nih? Ada cara apa aja? Ya, memang ada beberapa rumah sakit atau lab swasta klinik yang menawarkan suatu program yaitu medical check up. Nah, medical check up itu adalah suatu paket pemeriksaan. Biasanya itu terdiri dari pemeriksaan fisik, kemudian ada konsultasi dengan dokter spesialis, dan juga pemeriksaan penunjang. Oh gitu, jadi ada fisik, ya. Kemudian ada apa? Bisa konsultasi dengan dokter spesialis, kemudian juga pemeriksaan penunjang. Nah itu kalau pemeriksaan fisik itu apa aja biasanya? Kalau pemeriksaan fisik ya, itu biasanya berupa tensi ya, pemeriksaan tensi atau tekanan darah. Nah, tekanan darah kita itu normal atau tidak, atau jangan-jangan tekanan darahnya pada saat itu meningkat atau hipertensi, atau juga bisa juga hipotensi, tekanan darahnya menurun. Oh, hipertensi itu menurun ya? Iya, betul. Kemudian pemeriksaan fisik lainnya bisa juga penimbangan berat badan. Oh gitu. Ya, berat badan yang berlebihan pasti kan harus diturunkan ya, tidak sehat. Iya. Ya, contohnya nih, contoh jeleknya nih. Jadi jangan gemuk lah ya. Iya, gitu ya. betul. Terus apa lagi selain kemudian pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi. Ada juga lainnya pemeriksaan mata. Oh, mata. Ya, pemeriksaan mata ya. Kita harus memang harus ada pemeriksaan mata karena supaya kita tahu apakah visus kita ya semakin tua kan pasti penglihatan juga semakin menurun ya. Iya, betul. Gitu. Bisa juga nanti kalau visusnya menurun bisa juga memakai kacamata plus atau minus, nah seperti itu. Kemudian pemeriksaan lainnya bisa juga pemeriksaan hidung, telinga, tenggorokan, nah seperti itu. Pemeriksaan fisiknya. Kalau misalnya kita nih, kalau yang sering kita lihat kan, kalau misalnya mau cek kesehatan kan di rumah sakit. Ya, itu cuma bisa di rumah sakit atau bisa di tempat lain? Untuk medical check up ya? Iya, medical check up. Medical check up itu bisa dilakukan di rumah sakit atau juga di lab atau laboratorium swasta klinik. Tapi antara laboratorium swasta klinik yang satu dengan yang lainnya untuk paket medical check up juga berbeda-beda, ya tidak sama itu. Gitu. Juga untuk di rumah sakit juga seperti itu, antara rumah sakit yang satu dengan yang lainnya untuk menawarkan medical check up juga paketnya beda-beda. Cuman kalau garis besarnya tadi ya, berarti ada fisik ya. Kalau fisik apa aja tadi? Fisik ada tensi, kemudian berat badan ya, kemudian nadinya, mata ya, mata, hidung, tenggorokan, dan lain-lain. Banyak. Jadi teman-teman silakan kalau ngerasa perlu ya, kalau perlu memang harusnya perlu ya. Iya, perlu karena untuk medical check up itu harusnya minimal 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Walaupun kelihatannya kita tuh tubuhnya sehat-sehat aja gitu. Iya, merasanya sehat-sehat aja. Ya, tapi kita juga perlu cek medical check up ya. Iya. Nah, kembali lagi tadi kita kan udah tentang pemeriksaan fisik ya. Iya. Nah, kalau penunjangnya itu apa aja? Iya, pemeriksaan penunjang itu macam-macam ya, tapi
secara umum itu ada beberapa, yaitu misalnya pemeriksaan fototoraks. Fototoraks apa tuh? Toraks ya? Nah, ini ya. Fototoraks tuh ya ronsen dada. Oh, ronsen dada ya ya. kan? Ya. Ronsen dada. Aku pernah tuh di ronsen tuh. Pernah. Jadi yang berdiri gini kan, Iya, apa tuh alat Iya, bentuk orang ya, bentuk alat. ya. Terus nanti ada keluar itu nyapat, berarti hasilnya gitu ya. Ya, Gambar. hasilnya ada. Nah itu untuk melihat keadaan paru-paru kita, juga jantung. Oh iya. Nah paru-paru kita nanti akan terlihat di situ. Apakah ada kelainan Ya. atau tidak, atau ada mengarah ke penyakit, ada suatu penyakit atau tidak pada paru-paru kita itu. Oh. Ya, kalau misalnya ada, kita curiga kok ada suatu penyakit, ya nanti bisa konsultasi dengan dokter spesialis paru-paru. Oh, jadi kalau ada masalah lebih baik kita langsung konsul ke itu dokter spesialis paru. Iya, kalau ada terkait dengan tadi ya. Ya, kemudian ada juga kita dengan foto ronsen atau foto torak ya. Iya. Kita bisa melihat keadaan jantung. Jantungnya itu normal atau ada pembesaran atau kardiomegali. Oh, ya jadi kardiomegali itu kayak pembesaran jantung. Jantungnya jadi besar Ya, membesar. Ayo besar ya. Kardiomegali. Kemudian untuk penunjang lainnya ada apa yaitu lagi? EKG. EKG Ya, itu apa? EKG itu untuk mengetahui irama jantung apakah normal atau tidak. Kalau misalnya tidak normal, kita bisa konsultasi dengan dokter spesialis jantung. Itu alatnya di ini tempel atau? Ya, ditempel. Ya, mungkin teman-teman yang pernah EKG ya, Iya. tahu bahwa nanti ditempel di ada beberapa bagian yang Titik gitu ya? Titik pakai seperti kayak kabel-kabel gitu ya. Tapi nggak nyetrum ya? Nggak nyetrum gitu. Barangkali nyetrum. Jadi ditempel di. Aku juga pernah sih kayaknya waktu itu. Cuman ya alhamdulillah normal ya. Normal aja gitu. Terus untuk apa ya tadi udah fisik, kemudian penunjang. Nah ini ada lab ya, biasanya lab ya. Ya, pemeriksaan lab itu perlu juga. Untuk pemeriksaan lab secara umum biasanya kita memeriksa darah rutin ya. Darah rutin itu nanti kita bisa melihat kadar Hb kita atau hemoglobin. Kalau misalnya kadar Hb atau hemoglobin kita menurun, itu kemungkinan anemia. Anemia. Ya, tapi pengobatan anemia juga teman-teman jangan sembarangan itu ya, karena anemia juga ada macam-macamnya. Gitu. Makanya kita harus konsultasi ke bisa di generalisir gitu ya. Ke dokter. Kemudian dari darah rutin juga kita bisa melihat jumlah sel darah putih. Sel darah putih. Ya. Gimana tuh? Aku kurang. Kalau misalnya jumlah sel darah putihnya meningkat dari normal, kemungkinan ya ada infeksi gitu. Infeksi gara-gara? Ya bisa juga karena bakteri, karena virus gitu, seperti itu. Satu lagi untuk darah rutin, kita bisa melihat juga trombosit. Apa tuh trombosit? Dulu pernah sih dia, saya cuma lupa. Anak-anak kan pernah kan dulu. Pernah sakit DB, kan demam berdarah, itu sama Dela tuh. Iya betul. Trombositnya menurun. Itu kenapa tuh? Ya kemungkinan karena infeksi, bisa karena virus, bakteri. Bakteri ya. Seperti itu. Itu baru darah rutin ya untuk laboratorium. Kemudian untuk lainnya itu adalah glukosa darah puasa. Glukosa darah berarti harus puasa dulu. Ya. Sebelum pemeriksaan glukosa darah puasa, malamnya harus puasa dari jam 10 malam sampai nanti besok pagi jam 7 atau jam 8 diambil darahnya, kemudian diperiksa glukosa darah puasa. Jadi benar-benar puasa walaupun minum air putih juga jangan dulu ya. Jangan gitu. Nah itu gunanya untuk melihat kadar glukosa darah pada tubuh kita. Gitu. Kalau misalnya glukosa darahnya normal ya enggak apa-apa, tapi kalau misalnya meningkat sampai 200, 300, nah itu kita curiga ke DM atau diabetes. Jadi harus konsultasi dengan dokter spesialis ya, yang ke dalam ya. Kemudian ada lagi banyak ya, jadi ya.
kolesterol, kolesterol. trigliserid. Nah itu juga harus diperiksa karena untuk mengetahui kadar kolesterol dan trigliserid. Kalau misalnya tinggi kadarnya, itu kan biasanya bisa menumpuk di pembuluh darah, gitu. ya, plak. Jadi bisa menyumbat pembuluh darah. Apalagi nanti pembuluh darah yang tersumbat yang ke arah otak. Ke arah otak. Bisa juga menyebabkan stroke. Waduh, bahaya ya berarti ya. Iya, betul. Ya, pokoknya semua penyakit itu bahaya teman-teman. Walaupun misalnya cuma paling pegel atau gimana, pokoknya kita harus cek medical check up. Iya, minimal berapa tadi? Ya 1 tahun lah, 1 kali. Nah ini tadi pas ngobrolin tentang kolesterol. Ada lagi nih untuk iya. pemeriksaan laboratorium ya. SGOT, SGPT. Itu apa tuh? Untuk melihat fungsi hati. Fungsi hati. Nah, kalau misalnya meningkat SGOT dan SGPT, kemungkinan ada gangguan fungsi hati. Bisa juga karena infeksi dan lain-lainnya. Gitu. Terus ada lagi untuk fungsi ginjal. Itu adalah pemeriksaan ureum dan kreatinin. Kreatinin. Ya. Jadi kalau misalnya meningkat ureumnya sampai 200, ya kan? Ada yang 100 juga. Iya. Terus kreatininnya juga ada yang meningkat sampai 7, 8 gitu kan. Bisa ini ya, kan gagal ginjal gitu. Iya, betul. Istilahnya itu ya. Nah, itu fungsi ginjalnya menurun ya. Ada gangguan pada fungsi ginjalnya. Iya. Terus satu lagi untuk pemeriksaan laboratorium yaitu urin rutin. Urin rutin. Ya, apa tuh? Urin rutin berarti memeriksa urin kita ya, sebaiknya itu pagi hari. Kenapa harus pagi? Ya, karena pada saat pagi hari itu kan zat-zatnya itu masih lengkap, ya, masih lengkap gitu. Jadi paling tidak nanti kalau bisa jam 7 atau setengah 8 ya, pasti kita pipis dulu ya. Kalau pagi-pagi itu enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya. Terus nanti setelah itu jam 7 ke laboratorium, diambil sampel urinnya. Tapi harus memakai tempat yang dari laboratorium, tidak boleh bawa sendiri dari rumah, karena kan kita nggak tahu itu urinnya siapa. Ya urinnya siapa, kemudian tempatnya bersih atau tidak. Betul. Jadi kalau misalnya urin rutin itu kita bisa melihat nanti ada leukositnya, ada eritrosit, kemudian ada bakterinya juga. Kalau misalnya itu meningkat, itu bisa kemungkinan karena ada infeksi saluran kemih. Atau seperti itu sih. Istilah lainnya apa? ISK bukan? ISK ya. Tuh. Aku pernah itu sih ya, baca gitulah. ISK. Terus tadi nih balik lagi nih, ada yang ketinggalan. Kalau misalnya mungkin teman-teman juga udah pernah lihat tentang pembahasan kolesterol ya. Kita kan dulu. Makanannya apa aja yang harus dihindari ya? Kadang aku juga kolesterol tinggi kayak gitu loh. Ya betul. Misalnya goreng-gorengan tuh. Oh iya. Padahal enak ya. Padahal enak. Iya. Tapi ya memang harus niat ya. Iya harus niat. Kembali lagi ke niat ya. Dan untuk sehat. Sendiri iya betul. Jadi goreng-gorengan. Ya. Kemudian jeroan tuh. Jeroan. Pokoknya enak-enak tuh. Iya pokoknya. Cukup berbahaya sebenarnya. Berbahaya ya. Karena bisa meningkatkan kolesterol maupun trigliserid. Oke. Jadi tetap harus jaga makanan juga ya. Iya, selain jaga makanan, kemudian kita juga harus cek kesehatan supaya tahu bagaimana kesehatan kita gitu ya. Dan tubuh kita apakah sehat atau tidak gitu. Iya, terus juga apa ya, olahraga juga ya, Mam. Iya, olahraga. Ya, walaupun nggak harus yang ekstrim ya olahraganya, misalnya jalan kaki kalau pas pagi juga nggak masalah sih. Kalau kita goes di keliling rumah aja, dekat-dekat aja. Jadi teman-teman, kita simpulkan ya, Mam. Jadi memang apa tadi MCU itu medical check up. Itu penting ya. Penting sih ya? Sebenarnya iya. Ya minimal 1 kali setahun. Iya, walaupun sedang sehat ya. Kita nggak pernah tahu ya kapan penyakit itu datang, jadi kita harus siap untuk mengetahui keadaan tubuh kita lah, kayak gitu.
Nah, teman-teman, gimana jelas ya obrolan kita kali ini tentang medical check up? Silakan kalau mau request bisa tulis di kolom komentar ya, kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di Primadona Channel, dan juga jangan lupa untuk follow IG kita namanya Primadona_channel. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.